Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setriwanda, IP 19 11 13 10 10. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengamatan saya mengenai praktikum penyimpanan dan penggunaan bahan. Pengamatan yang pertama yaitu pengaruh inspirasi dan etilen selama penyimpanan produk hortikultura. Pengamatan ini dilatar belakangi oleh produk hortikultura yang mudah mengalami kerusakan setelah panen. Produk hortikultura yaitu seperti buah dan sayur. Kerusakan biasanya terjadi secara fisik, mekanis, dan mikrobiologis. Produk hortikultura atau buah yang telah dipanen terus mengalami berbagai macam proses katabolisme senyawa organik hingga menuju ke arah kerusakan atau pembusukan saat bahan perombak telah habis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan panen dan pasca panen buah antara lain suhu, kelembaban, laju respirasi, etilen, kandungan nutrisi, kandungan gula, kesehatan produk, dan keamanan pangan. Laju respirasi dan etilen sangat berpengaruh terhadap ketahanan daya simpan bahan hortikultura. Laju respirasi yang tinggi dan konsentrasi etilen dapat mempercepat reaksi metabolisme produk hortikultura dan mempercepat proses pematangan sehingga mencapai pembusukan. Tujuan pengamatan untuk mengetahui pengaruh laju respirasi dan etilen selama penyimpanan bahan hortikultura. Hasil pengamatan. Pada percobaan ini menggunakan dua sampel. Sampel pertama yaitu buah pisang dengan mentimun segar. Sampel kedua yaitu buah pisang dengan jeruk hijau. Sampel disimpan pada suhu kamar dan terhindar dari matahari langsung, lalu diamati selama 3 hari. Buah pisang yang digunakan adalah jenis pisang batu yang sudah hampir matang berwarna kuning kehijauan. Buah pisang adalah jenis buah klimaterik, sedangkan mentimun dan jeruk adalah buah non klimaterik. Pada sampel pertama, tampak pada tabel terjadi respirasi dan pengaruh etilen ada. Pengaruh etilen pada mentimun segar sedikit dan lambat dibandingkan pada buah jeruk. Tampak pada hari kedua mentimun masih berwarna hijau tua, dan pada hari ketiga mentimun tampak berwarna hijau agak kekuningan. Pada sampel kedua terjadi respirasi dan pengaruh etilen sangat jelas pada jeruk. Tampak pada hari kedua warna hijau jeruk mulai memudar menjadi hijau kekuningan, dan pada hari ketiga mengalami perubahan warna hijau orange. Pada setiap sampel ditemukan butiran-butiran air di atas kantongan plastik, dan ketika kantong dibuka, udara dalam kantong terasa panas. Hal ini menunjukkan telah terjadi reaksi respirasi atau proses metabolisme pada bahan. Pisang adalah buah klimaterik. Jika disimpan bersama dengan bahan non-klimaterik, pisang akan memicu terjadinya proses respirasi pada bahan non-klimaterik. Laju respirasi yang tinggi membuat umur simpan bahan berkurang. Tampak pada hari ketiga pisang mengalami perubahan warna menjadi agak pucat disertai bekas-bekas hitam kecoklatan atau yang dikenal dengan reaksi browning atau pencoklatan. Tekstur pisang menjadi lunak dan aromanya menyengat. Peningkatan laju respirasi akan menyebabkan perombakan senyawa seperti karbohidrat dalam buah dan menghasilkan karbon dioksida, energi serta air yang menguap melalui permukaan kulit buah yang menyebabkan kehilangan bobot pada buah. Respirasi menyebabkan kehilangan air, penyusutan bobot, dan menurunnya mutu, dan menimbulkan kerusakan pada buah dan sayur, sehingga produk tidak dapat dikonsumsi lagi. Penggunaan etilen pada buah yang bersifat non-klimaterik memberikan efek peningkatan respirasi, tergantung pada besarnya konsentrasi etilen. Etilen sangat aktif memicu enzim hidrofobik yang berperan dalam pelunakan dan pewarnaan yang tidak diinginkan oleh konsumen. Selain dapat mempercepat proses pembusukan, etilen dapat dimanfaatkan sebagai agen yang dapat menstimulus pemasakan pada buah klimaterik dan mendorong pembentukan warna pada buah-buahan. Etilen menyebabkan kerusakan daun, memicu degradasi klorofil, dan mempercepat penguaian. Percobaan pada hari ketiga. Percobaan pada hari ketiga nampak pada sampel pertama
sampel pertama itu kita dapat kita lihat pada mentimun yang awalnya berwarna hijau hijau tua atau hijau kecoklatan, sekarang udah sedikit berubah menjadi agak hijau muda. Nampak hijau muda. Pada sampel kedua begitu kita menggunakan jeruk pada sampel keduanya. Sampel kedua dimana jeruknya kita gunakan adalah jeruk warna hijau. Sekarang setelah hari ketiga jeruknya berubah menjadi warna kuning keorenan dan ada agak-agak kehijauan sedikit. Dan juga terjadi pada perubahan pada pisang. Perubahan pada pisang terjadi karena reaksi respirasi. Karena reaksi respirasi dapat merusak bahan baku dan memperpendek umur simpan bahan. Reaksi respirasi itu dicirikan dengan adanya proses pematangan semakin meningkat, dan perubahan warna. Dampak pada pisang yaitu terjadi perubahan warna, adanya bintik-bintik hitam. Ini menandakan laju reaksi respirasi yang tinggi. Pada hari keempat, nampak pada sampel ini sampel masih dalam kantong, nampak di kantongnya ada butiran-butiran air. Ya. Dan sampel 2 juga ada nampak butiran-butiran air. Hal ini menunjukkan bahwasanya respirasi masih berjalan. Pada hari keempat tampak pada sampel dimana pada mentimunnya lebih agak berwarna kecerahan, dan pada jeruknya berubah menjadi warna keorenan total. Hal ini menunjukkan pengaruh etilen masih berjalan pada buah non klimakterik. Hal ini disebabkan bahwasanya pisang yang buah klimakterik menghasilkan etilen sehingga menyebabkan buah non klimakterik melakukan proses respirasi. Tampak pada pisang yang telah digunakan selama 4 hari mengalami perubahan warnanya pada pisang tampak ada noda-noda hitam dan ujung pada pisang itu mengalami pembusukan dan pisang juga menjadi lunak. Hal ini menunjukkan bahwasanya laju respirasi pada pisang sangat tinggi, sehingga menyebabkan pembusukan karena terjadinya perombakan senyawa pada pisang hingga senyawa tersebut habis dan pisang menjadi busuk, dan sehingga umur daya simpan pisang berkurang dan pisang tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya pengamatan objek 2, yaitu pengaruh pada air selama penyimpanan produk biji-bijian. Pengaruhnya, produk biji-bijian terdiri dari kelompok serangga, kacang-kacangan, dan hasil pertanian yang mudah dipedagangkan dalam bentuk biji. Biji-bijian umumnya dapat tahan pada lama disimpan. Penanganan pasca panen biji-bijian dilakukan dari pemimpinan atau pengecekan, pengupasan, penyimpanan, pencegahan serangan hama genetik, dan penanganan lainnya. Bijian yang telah dipanen dilakukan pengeringan segera dengan sinar matahari menggunakan alat pengeringan minyak dengan suhu mencapai 20%. Hasil pengeringan harus mempunyai kadar air rendah dan seragam sehingga umur daya simpan meningkat. Suhu pengeringan yang sangat tinggi menyebabkan kenaikan jumlah biji pecah, kenaikan biji retak, perubahan warna, penurunan jumlah pati, penurunan jumlah minyak, dan kualitas protein badan. Karakteristik biji-bijian berkaitan dengan pelimpahan pada air, aktivitas respirasi, densitas, dan sifat fisik. Kadar air sifat yang mempengaruhi daya simpan beras, yang menyebabkan beras rusak dan tusuk di sarang hama budak. Kadar air yang memiliki penyimpanan biji-bijian adalah 13-14%, serta penguapan relatif keseimbangan pH sekitar 70%, dan massa udara 0,70 pada suhu normal 20-30 derajat Celcius. 1. Baba atau gula padi. Kadar air padi berpadu sekitar 28%.
sudah dikeringkan menjadi sekitar 14%. Gabah disimpan kering bila kadar air 13,5 sampai 14% bersih dari kotoran dan butiran yang pecah. Gabah disimpan dalam bentuk onggokan atau dikemas menggunakan karung dan bunyi. Yang kedua, jagung. Jagung disimpan dalam bentuk jagung pipil dan jagung tongkol. Kadar air simpan jagung pipil sekitar 12-13%. Jagung tongkol disimpan dengan cara dijemur dan diasap di atas tungku dapur. Beras. Yang ketiga, beras. Kadar air simpan beras sekitar 13%. Beras dapat disimpan dengan kantong, karung, dan kotak kayu. Yang keempat, gandum. Kadar air maksimal penyimpanan gandum sebesar 13%. Yang kelima, biji kakao. Kadar biji kakao yang aman disimpan adalah sekitar 6-7%. Biji disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dengan RH 74% dengan suhu minimal 25 derajat Celcius pada kelembapan yang sama. Yang keenam, kacang-kacangan. Kacang-kacangan aman disimpan pada kadar air sekitar 15%. Tingkat kering kacangan ditentukan dengan cara melihat kekeringan permukaan kulit biji yang kering dan mengkilap. Percobaan ketiga, pengaruh suhu selama penyimpanan pada hasil ternak. Sampel yang digunakan adalah ikan. Latar belakang, ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak karena kandungan air dalam tubuh ikan yang tinggi dan pH tubuh ikan yang mendekati netral, sehingga diperlukan penanganan untuk menghambat dan menghentikan aktivitas zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim yang dapat menyebabkan kemunduran mutu. Keadaan udara seperti cuaca panas, jerawat, hujan, gelombang laut yang tinggi akan mempercepat proses pembusukan dan kerusakan ikan, sehingga diperlukan penyimpanan dan pengudangan yang tepat agar kualitas ikan tetap terjaga. Penyebab kerusakan penyimpanan ikan pada umumnya yaitu suhu. Ikan yang diletakkan pada suhu normal akan cepat mengalami pembusukan. Teknik penanganan ikan yang paling umum dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan adalah penggunaan suhu rendah. Pada kondisi suhu rendah, pertumbuhan bakteri pembusuk dan proses biokimia yang berlangsung dalam tubuh ikan yang mengarah pada penurunan mutu menjadi lebih lambat. Gelman 2011. Tujuan pengamatan untuk mengetahui pemilihan suhu yang tepat pada penyimpanan ikan. Pada percobaan ini, sampel yang digunakan adalah daging ikan. Pengamatan dilakukan tiap 3 jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam selama 3 hari pada suhu normal, suhu sekitar 10 derajat Celcius, dan suhu sekitar 0 derajat Celcius. Ikan segar yang disimpan pada suhu ruangan menunjukkan ciri-ciri pembusukan setelah disimpan selama 6 jam. Tampak bahwa ikan tidak lagi segar, berbau yang tidak enak, tekstur lunak, ada lendir, bola mata memutih, dan pada hari kedua dan ketiga mengalami penggembungan pada perut dan lendir dihasilkan banyak. Ikan segar yang disimpan pada suhu sekitar 10 derajat Celcius hanya sedikit menunjukkan ciri-ciri pembusukan. Ikan masih tampak segar di hari ketiga. Tekstur daging lunak. Pada hari kedua tekstur ikan daging pecal. Ikan mengeras dan kaku. Bau amis, mata melotot dan bening. Tidak ada lendir serta warna ikan agak merah. Ikan segar yang disimpan pada suhu sekitar 0 derajat Celcius tidak mengalami ciri pembusukan. Ikan masih tampak segar dari hari pertama hingga hari ketiga. Pada hari ketiga, tekstur daging pecal, ikan kaku dan keras, ikan tampak cemerlang, tidak ada lendir, sisik tidak mudah kelupas, mata melotot dan bening, insang merah cerah, bau amis dan perutnya tidak kembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan yang berbeda dari peningkatan suhu selama penyimpanan berpengaruh nyata terhadap umur simpan bahan baku ikan. Suhu ruangan mempercepat terjadinya pembusukan, sedangkan suhu yang sekitar 0 derajat Celcius dapat memperpanjang umur simpan ikan. Suhu dan udara dapat memicu perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme. Penyimpanan ikan segar pada suhu 0 derajat Celcius dapat menunda kerusakan ikan hingga 12-14 hari. Ikan yang disimpan pada suhu -2 hingga 4 derajat Celcius dengan pendinginan air laut dapat bertahan 15-60 hari.
Ikan segar yang disimpan pada suhu ruangan hanya mampu bertahan 6 jam hingga 3 hari, tergantung jenis ikannya.